Berjumpa kembali teman-teman, rekan-rekan, para mahasiswa, para praktisi bidang bisnis maupun para praktisi dalam bidang kewirausahaan yang bersifat baik mikro, kecil maupun menengah. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan berbicara kurang lebihnya beberapa waktu ke depan tentang bentuk-bentuk laporan bisnis. Ada baiknya kita sebelum membahas tentang bentuk-bentuk laporan bisnis ini, kita mengenal terlebih dahulu apa itu bentuk-bentuk dari laporan bisnis, terutama pengertian tentang laporan bisnis itu sendiri. Dari berbagai pendapat para ahli di bidang manajemen maupun di bidang bisnis, ada pengertian yang dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk laporan bisnis itu merupakan bentuk-bentuk dari sebuah laporan yang memiliki sifat netral, kemudian juga tentu tidak memihak, dan juga memiliki tujuan yang jelas dan rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Dengan demikian, dari pengertian laporan bisnis tersebut kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa laporan bisnis merupakan salah satu unsur yang teramat penting dalam keberlangsungan sebuah organisasi, terutama perusahaan atau lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang bisnis. Mengingat laporan bisnis merupakan salah satu unsur yang berupa berbagai rincian fakta yang memang ditujukan untuk keperluan dan kepentingan bisnis. Oleh karenanya, dalam menyusun laporan bisnis ini diperlukan keahlian khusus, kompetensi yang mumpuni, sehingga akan tercipta sebuah pola komunikasi bisnis yang mengandung unsur formalitas dan juga kejelasan. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengenal terlebih dalam tentang jenis-jenis dari laporan bisnis yang ada di dalam dunia komunikasi bisnis. Berdasarkan dari fungsinya, laporan bisnis dapat dipisahkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah yang berupa laporan informasi, di mana laporan yang memberikan informasi ini merupakan sebuah laporan yang menyajikan berbagai fakta dan rangkuman, namun tanpa dilakukan sebuah analisis tertentu, juga menarik kesimpulan atau memberikan rekomendasi. Jadi ini adalah jenis laporan informasi. Oleh karenanya, dalam berbagai laporan jenis informasi ini, banyak perusahaan yang memang sering menggunakan laporan jenis ini dalam praktek organisasinya. Kemudian yang berikutnya adalah laporan jenis analitikal. Ini agak berbeda dengan laporan informasi. Kalau laporan informasi tadi dilakukan tanpa dilakukan analisis, kemudian juga tanpa menarik kesimpulan atau memberikan rekomendasi tertentu, untuk laporan jenis analitikal ini agak berbeda, yaitu bahwa untuk laporan analitikal ini menyajikan fakta sekaligus juga dilakukannya analisis, kemudian ditafsirkan, dan selanjutnya diambil sebuah kesimpulan
Bahkan terkadang diambil juga sebuah rekomendasi, bisa juga berupa usulan atau laporan justifikasi. Oleh karenanya, laporan analitikal ini juga memerlukan keahlian khusus dalam menyusunnya agar laporan analitikal ini dapat menyampaikan sekaligus menyajikan berbagai informasi yang bersifat penting sekali untuk kesuksesan komunikasi bisnis. Kemudian kalau tadi kita membahas tentang dua jenis laporan bisnis yang berdasarkan fungsinya, kali ini kita akan membahas pula jenis-jenis laporan bisnis berdasarkan subjeknya. Jadi kalau tadi untuk laporan bisnis berdasarkan fungsinya ada dua jenis, untuk laporan bisnis berdasarkan subjeknya ini terbagi menjadi 3 kelompok besar. Di mana dari ketiga kelompok besar jenis laporan bisnis berdasarkan subjeknya ini, yang pertama adalah laporan akuntansi, di mana laporan yang nuansa akuntansi ini akan memberikan berbagai informasi terkait akuntansi suatu perusahaan. Oleh karenanya dalam laporan akuntansi ini biasanya akan banyak dijumpai berbagai angka, mengingat ini menunjukkan bagaimana kinerja dari sebuah proses akuntansi dari sebuah perusahaan. Kita tahu dalam proses akuntansi ada banyak yang bisa dijadikan alur, mungkin mulai dari pencatatan atau di jurnal umum, kemudian bahkan sampai di laporan laba rugi. Nah, di sela-sela itu pun masih ada beberapa yang mesti dilaporkan, misalnya neraca, kemudian ada laporan perubahan modal dan sebagainya. Oleh karenanya orang-orang yang biasa membuat laporan akuntansi ini biasanya pun juga memiliki latar belakang yang berlatar ilmu pengetahuan tentang akuntansi. Namun demikian, tidak harus demikian. Ada juga berbagai pihak yang mampu melakukan berbagai penyusunan jenis laporan akuntansi, namun dia hanya menerima data dari para akuntan. Kemudian yang kedua yaitu jenis laporan bisnis berdasarkan subjeknya adalah laporan pemasaran, di mana kalau tadi laporan akuntansi itu memuat informasi terkait akuntansi dalam sebuah perusahaan, maka pun demikian dengan laporan pemasaran. Laporan pemasaran ini akan memberikan berbagai informasi juga yang terkait dengan pemasaran suatu produk. Misalnya tentang berapa yang terjual, harga jualnya berapa, kemudian biaya produknya berapa, kemudian tingkat keuntungan yang ingin dicapai berapa, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah jenis laporan produksi, di mana laporan ini atau laporan bisnis jenis ini juga memberikan berbagai informasi yang terkait dengan produksi suatu produk atau barang. Di mana di sini juga dilaporkan diantaranya adalah berapa barang yang masih tersedia di gudang, kemudian berapa bahan-bahan yang masih harus diproses kembali, berapa barang-barang atau produk-produk yang sudah siap untuk dikirimkan dan sebagainya dan sebagainya. Itu tadi 3 jenis laporan bisnis berdasarkan dari subjeknya. Kita masih ada penggolongan jenis-jenis laporan bisnis, kali ini berdasarkan formalitasnya,
di mana untuk laporan bisnis berdasarkan formalitasnya ini ada beberapa jenis yang patut kita kenali sekaligus kita pahami. Yang pertama adalah jenis laporan formal. Nah, untuk jenis laporan formal ini biasanya ini berbentuk lumayan panjang. Bahkan acap kali lebih dari 10 halaman dan isinya mencakup berbagai masalah yang begitu kompleks. Biasanya dalam laporan yang bersifat formal ini tersusun atau disusun dengan hierarki struktur yang baku maupun baik. Biasanya untuk laporan formal ini susunannya itu terdiri dari yang pertama itu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini pun ada yang namanya pendahuluan itu sendiri, kemudian ada juga tentang isi dan penutup. Yang dimaksud dengan 3 jenis ini yaitu pendahuluan, isi maupun penutup biasa dikenal dalam komunikasi bisnis itu adalah body text. Kemudian yang kedua dari laporan yang bersifat formal ini itu berdasarkan jenisnya tadi itu ada yang namanya body text, kemudian yang kedua adalah prefatory part yaitu yang sangat lengkap di dalamnya meliputi ada sampulnya, kemudian juga ada judul jadi dari laporan itu, kemudian juga ada halamannya, kemudian ada surat kewenangannya, kemudian juga memuat tentang penerimaan, kemudian juga ada persetujuan, kemudian ada yang namanya pengiriman juga, kemudian ada yang isinya penghargaan pula, dan juga ada sinopsis, kemudian abstraksi, kemudian ada rangkuman eksekutif, kemudian ada daftar isi, dan ada daftar tabel. Jadi untuk laporan yang bersifat formal ini, yang prefatory part ini sangatlah lengkap. Mungkin bagi teman-teman, bagi saudara-saudara, rekan-rekan kita yang sudah terbiasa menyusun laporan penelitian, mungkin tidak akan asing lagi karena dalam laporan penelitian apapun bentuknya itu juga mengandung unsur-unsur yang namanya prefatory part tadi. Pun demikian dengan laporan bisnis yang berjenis laporan formal ini. Kemudian yang ketiga, isi dari laporan bisnis jenis formal ini setelah ada body text, kemudian ada prefatory part, kemudian ada yang namanya supplement part. Di mana supplement part ini biasanya disampaikan pula di dalam laporan itu ada yang namanya lampiran, kemudian ada juga yang memasukkan daftar pustaka, kemudian ada pula yang namanya catatan akhir, kemudian ada daftar istilah, bahkan ada yang memasukkan unsur-unsur berupa indeks. Itu tadi yang bersifat laporan formal dari jenis laporan bisnis. Kemudian yang kedua, selain ada laporan yang berbentuk formal, ada yang namanya laporan berbentuk informal. Untuk laporan bisnis jenis laporan informal ini biasanya jauh lebih pendek, lebih simpel jika dibandingkan dengan laporan yang bersifat formal. Biasanya laporan yang informal ini cukup hanya memuat badan teks atau body teks saja. Itu pun biasanya ada pula berbagai jenis laporan yang disusun tidak keseluruhan dari body teks ada.
Namun biasanya untuk laporan informal bisnis ini juga seringkali tetap ada yang namanya unsur-unsur judul, kemudian ada unsur-unsur halaman, kemudian ada unsur-unsur yang bersifat keterangan atau informasi tentang pengiriman, kemudian juga ada catatan akhir, dan tentu saja ada lampiran. Nah, itu tadi ada beberapa jenis laporan bisnis yang sudah kita golongkan berdasarkan kepada fungsinya, kemudian juga berdasarkan kepada subjeknya, dan juga berdasarkan kepada formalitasnya. Dari berbagai penjelasan ataupun penggolongan jenis laporan bisnis tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya laporan bisnis merupakan salah satu yang paling pokok dalam menunjang organisasi dalam menjalankan fungsi manajerialnya. Oleh karena itu diperlukan berbagai keahlian untuk selalu menyusun laporan bisnis dengan tingkat kualitas yang semakin hari semakin baik. Oleh karenanya diperlukan berbagai rangsangan atau stimulus bagi mereka-mereka yang oleh perusahaan itu diberikan tugas pokok maupun fungsi yang memang tugas itu adalah menyusun berbagai laporan. Terutama yaitu menyusun laporan bisnis. Karena memang untuk menyusun laporan bisnis itu dikatakan sulit juga tidak sulit, namun juga tidak mudah. Oleh karenanya bagi mereka yang ingin bertugas atau ditugaskan oleh perusahaan, baik itu perusahaan besar, perusahaan tergolong menengah ataupun usaha-usaha kecil, ada baiknya untuk selalu meningkatkan kompetensinya, terutama dalam kemampuan menyusun sebuah laporan bisnis. Mengingat dalam laporan bisnis itu yang namanya paradigma perusahaan harus dipahami oleh mereka-mereka yang berkaitan dengan isi dan kepada siapa laporan bisnis itu disampaikan. Jangan sampai dari laporan bisnis tadi mengandung unsur-unsur yang justru akan menimbulkan miskomunikasi. Oleh karenanya dalam berketerampilan menangani tentang komunikasi bisnis, terutama yang berkaitan dengan laporan bisnis, maka yang paling penting adalah perusahaan selayaknya terus memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan yang terutama memang ditugaskan untuk menyusun berbagai dokumen atau laporan-laporan bisnis. Ada banyak lembaga yang bisa memberikan berbagai jenis pelatihan untuk penyusunan laporan bisnis ini, baik yang bersifat online maupun offline. Namun yang pasti adalah bahwa perusahaan tidak boleh menganaktirikan dari sistem yang memang diterapkan di perusahaan, terutama sistem komunikasi, baik itu sistem komunikasi internal maupun sistem komunikasi dengan pihak eksternal perusahaan. Mengingat saat ini kompetisi di antara berbagai perusahaan semakin hari justru semakin tajam tingkat persaingannya. Oleh karena itu diperlukan sebuah kiat-kiat tertentu bagi perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga usaha yang memang ingin tetap bisa eksis dalam berbagai tingkat kompetisi. Bahkan tidak hanya eksis, namun juga diharapkan menjadi pemenang dalam kompetisi yang semakin hari semakin kompetitif. Bahkan tingkat kompetitifnya itu saat ini semakin jenuh. Namun demikian, oleh karena penduduk yang ada di tempat kita, di negara kita ini sangatlah banyak,
maka ini tidak hanya menjadikan tantangan bagi kita sebagai pengelola, sebagai manajemen perusahaan atau organisasi, namun juga itu sekaligus menjadi peluang bagi kita, bagi perusahaan khususnya jajaran manajerial, agar terus meningkatkan kapasitas maupun kapabilitasnya dalam memprofesionalisasikan berbagai bidang, berbagai divisi yang ada di dalam unsur-unsur perusahaan. Namun ini juga memerlukan sedikit tambahan biaya untuk mengadakan berbagai pelatihan, berbagai training untuk meningkatkan kapasitas atau kompetensi staf yang memang bertujuan untuk meningkatkan energisitas dari perusahaan sehingga perusahaan akan tetap memiliki energi yang besar untuk tetap bersaing dalam pasar yang semakin kompleks ini. Oleh karenanya dalam kesempatan ini ada baiknya kita bersama-sama untuk terus memacu semangat kita untuk terus belajar dari berbagai sumber ilmu sehingga kita sedikit demi sedikit namun pasti kita akan terus mendapatkan berbagai ilmu yang baik dan bermanfaat, terutama yang berkaitan dengan komunikasi bisnis. Demikian penjelasan singkat kita tentang komunikasi bisnis, terutama tentang bentuk-bentuk laporan bisnis. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain waktu, sehingga kita akan dapat meningkatkan wawasan keilmuan kita dalam bisnis atau bidang-bidang yang lain. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa setelah menyaksikan video ini Anda berikan tombol untuk klik like, kemudian Anda share, kemudian Anda komentari, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.